Ya, NM nggak masuk Bang. Ini Zoom. Ya, gimana? Indonesia, dan saya tadi siang baru sampai di Medan. Kemudian saya ada urusan di eh, Polda Sumatera Utara. Kemudian saat ini saya dengan tim Ranlofon yang ada di Medan. Saya ikuti tadi perkembangan dari kedatangan dari NN di LPSK Republik Indonesia. Jadi ini suara saya kedengaran nggak? Terkait dengan eh, kedatangan Nikita Mirzani ke LPSK, menurut saya itu adalah cerminan dari kegelisahan saudara NM dan pengacaranya, karena saya sudah beritahu minggu lalu bahwa sepulang saya dari luar negeri dan saya kembali ke Jakarta, kami akan mendatangi beberapa lembaga terkait, bahkan para penegak hukum, terkait dengan memastikan apakah tempat atau safe house dari LM benar-benar aman, benar-benar nyaman, benar-benar independen, benar-benar tanpa intimidasi. Tapi ternyata hari ini saya menyaksikan bahwa dari NM dan pengacaranya mendatangi LPSK. Saya kaget juga dan heran. Untuk apa sampai datang ke LPSK? Kan katanya sudah disimpan di safe house. Namanya pun safe house, rumah aman. Berarti tidak boleh orang lain datang, kecuali orang-orang yang berkepentingan terhadap kasus ini. Dan itu adalah salah satunya atau beberapa lembaga terkait. Nah, dan kalau merujuk dari statement dari NN dan pengacaranya, bolak-balik mengatakan bahwa alhamdulillah sudah keluar hasil visum, kita sudah menemukan apa namanya jawaban, menemukan hasil yang luar biasa. Ini dari sebelum saya mendampingi Fadel, sampai saya dampingi Fadel, sampai saya laporkan NM, sampai kuasa keluarga dari Bajide melaporkan NM, sampai saya ke Kuala Lumpur, saya sekarang ada di Medan, ya, saya mendengar kata-kata ini tidak hilang-hilang. Pertama yang saya ingat itu selalu alhamdulillah sudah keluar hasil visum, sudah keluar cek lab. Nah, ini kita sudah yakin, itu sudah berkali-kali. Apalagi yang selalu tuh menghina-hina, satu bilang tuh, miskin, jelek, bau. Nah, yang 3 poin nih, nah, ini selalu berseliweran saya lihat dari kata-kata NM dan pengacaranya. Nah sekarang kekhawatiran itu saya lihat mulai membesar sehingga mereka datang ke LPSK. Menurut saya LPSK diminta atau tidak diminta, melihat ini kasus mendapat perhatian publik, mereka dapat memberikan perlindungan. Pertanyaannya sekarang, apakah LM itu korban dari pelecehan seksual, dari kekerasan seksual, dari katakan pelaku aborsi, atau disuruh melakukan lewat Fadil? Bagaimana kalau itu dia yang melakukan? Bagaimana itu kalau kemauan dia sendiri? Bagaimana karena inisiatif dia sendiri? Bagaimana kalau bukan Fadil pelakunya? Bagaimana kalau bukan Fadil yang menyuruh?
Bagaimana kalau bukan kakak Fadil yang menyuruh? Bagaimana kalau ayahnya atau mamanya bukan yang menyuruh dan atau tidak mengetahui sama sekali? Terus apa yang mau dilindungi? Makanya saya kemarin mengkritik adik saya, kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, adik saya Nurma Dewi. Dan alhamdulillah beliau respon dengan baik. Tuh poin besarnya. Poin besar yang kedua, tolong kalian ngomong ke NN. Kenapa ini kasus LN? Kok yang dibahas Rasman? Kenapa tidak berpikir tentang strategi apa yang harus dia lakukan? Kenapa dia tidak memperkuat barang bukti? Jangan berdasarkan data yang katanya diterima. Saya tidak bisa toleran. Kalau dia mengganggu saya bukan preskon. Yang minta ini kalian, bukan saya. Jadi kalau dia mau coba-coba mengganggu, artinya dia ya ingin mengganggu wawancara yang kalian minta kepada saya. Paham ya? Tolong dijawab yang keras suaranya. Poin besar satu. Poin besar yang kedua, saya ingin beritahu kalian semua bahwa yang namanya, ingat ya, yang namanya laporan kami sebagai kuasa hukum kepada saudari NM, insya Allah juga akan kami jalankan. Plus, bagaimana kami akan datang ke pihak-pihak terkait untuk membicarakan tentang LN. Kenapa? Saya kasih lagi nih bocoran. Saya tadi siang baru menerima statement letter, surat pernyataan dari Ibu JF dan E dan atau Mama E dari United Kingdom Inggris. Dan sedang kita kolaboratifkan dengan yang ada menghubungi saya dari Belanda. Semua ini adalah pernyataan yang menurut Ibu JF dan putrinya E dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya hanya meneruskan untuk nanti statement letter ini jadi pegangan kami, jadi referensi, dan kalau diperlukan untuk meminta keterangan, mereka berkenan. Jadi nggak usah diejek-ejek lah, bilang JF itu orang miskin, orang melarat, Mama E itu orang miskin. Seperti kau saja yang paling kaya. Aduh, sudahlah, kita tahu sama tahu lah. Jadi yang harusnya beradu argumen itu sebenarnya saya dengan lawyernya. Seperti saya nih, saya ketua tim. Oke, nah, lawyer dia itu ada. Nah itu yang head to head dengan gua dong. Kayak kemarin di TV One kan seru. Jangan orang yang nggak paham hukum membahas-bahas saya gitu. Nanti pasalnya nambah terus gitu. Kok dibilang jeruk yang berbicara lemon? Itu akun siapa? Kan akun dia. Terus ada kemarin saya udah simpan itu. Nanti saya besok ya saya akan berubah dari lemon. Itu ada kata-kata NN. Itu sudah kita kutip, kita jelaskan. Ini loh orang yang bicara, lemon yang sedang berbicara ini orangnya. Ini akunnya, ini manusianya. Gitu. Jadi kok dibilang saya panik, panik saya aja keluar negeri kok panik. Saya di Medan ini. Dan saya nggak pansos, bos. Kalau saya pansos, maaf ya, ada pengacara nanti datang, duduk lagi wawancara, itu aja. Satu dua media dilayani. Saya kalau melayani satu dua media, mungkin satu hari saya nggak bisa kerja yang lain. Tapi kalian ini saya minta, ayo kalau minta statement saya, silakan kalian kumpul, buka linknya. Kita langsung komunikasi. Baik, so, begitu. Coba pertanyaan yang kuat. Silakan. Yang kencang suaranya.
Belum ada apa? Itulah yang saya kritik kemarin. Kok adik saya kasih humas Polres Metro Jakarta Selatan berbicara A, tapi Kabid Humas Polda Metro Jaya berbicara B. Nah, kalau ada dua keterangan saksi yang berbeda, pertanyaannya dua-dua harus diragukan. Yang mana dulu nih? Apakah si A yang berbohong atau si B yang berbohong? Atau mereka dua-dua berbohong? Kalau menurut pandangan hukum saya, kan punya pengacara yang cerdas. Katanya paham hukum. Kalau saksi itu dihadirkan, dia harus memenuhi kategori 3. Ya, 1, menyaksikan atau mengalami atau mengetahui. 3 ini salah satunya mesti ada, baru dia layak jadi saksi. Tapi kalau saksi sudah diperiksa, kemudian kontraproduktif keterangan dia, artinya tidak layak jadi saksi. Apalagi saksi itu ada yang disebut dengan unus testis, nurus testis. Satu saksi bukan saksi. Nah, jadi gini ya, untuk menilai saksi bukan dinilai dari kuantitas orangnya, tapi dilihat dari kualitas keterangan. Makanya dalam KUHP diatur, dua alat bukti itu harus sah secara hukum untuk dia bisa dijadikan alat bukti naik sidik sebagai. Kalau keterangannya sudah berbeda, mana yang harus dipegang oleh penyidik? Maka saya katakan, saya ingatkan, agar penyidik on the track. Kemudian apa lagi? Saya barusan dihubungi dari Polda Metro Jaya. Surat yang kami surati. Kemarin dari Ibu Wasda, ini tadi dari ya BIT P, ya, saya nggak usah sebut langsung, sudah menghubungi. Nah, mereka bilang, Bang, kapan datang? Untuk merespon surat Abang. Nah, kami meminta agar proses klarifikasi, penyelidikan, penyidikan, dan macam-macam. Sampai kalau ini bisa lanjut, harus diawasi oleh internal kepolisian. Di luar pengawasan dari eksternal. Apakah itu misalnya Polnas, apakah itu misalnya lembaga terkait, KPAI, LPAI, Kementerian PPA, dan juga Subdit PPA dan Kebudayaan untuk DKI Jakarta atau Polres Jakarta atau Subdinas Jakarta Selatan. Ini semua harus saya katakan harus utuh keterangannya, tidak terpotong-potong, tidak setengah-setengah, karena ini harus komprehensif. Saya katakan bahwa LM posisinya ketika dijemput paksa, ketika ibunya melaporkan Fadel, posisi LM pada waktu itu adalah ingin melaporkan NM, ibunya, dalam dugaan penelantaran. Itu poin 2 besarnya. Poin 3 besarnya, bahwa saudari LN melakukan USG itu atas kemauan sendiri. Dan saya pastikan tidak ada Fadel Al-Fajar Bajidin di situ. Kenapa itu dia lakukan? Sebagai counter publik dari tindakan NM yang sudah cuak-cuak di media sosial, dikutip oleh beberapa TV dan online, media elektronik lain, bahwa LM ini hamil, LM ini aborsi, pacaran dengan Fadel, diduga dihamili Fadel. Sehingga dilaporkan. Tapi ingat, ketika dia dijemput paksa, dia berontak. Artinya, something wrong. Ada yang salah antara LM dengan NN. Disinilah kami nanti masuk untuk membuka mata atau rantai dari sengkarut masalah. Jadi ini bukan
bukan persoalan yang mudah bahwa LM itu dalam keadaan normal, kemudian dijemput oleh ibunya. Bukan. Anak ini, menurut data yang saya dapat, apalagi keterangan tadi siang melalui statement letter itu, bahwa dia itu memang diduga ada hubungan spesial dengan seseorang yang berinisial A di UK. Yang akan sangat sulit membuktikan kalau ada pelecehan seksual, ada pencabulan, ada tindakan aborsi. Dan ini saya katakan tidak semudah yang dibayangkan untuk mengusut ini, karena ini akan mengungkap semuanya. Nah, apakah kami sebagai pengacara akan menutup-nutup? Tidak, saya akan membuka. Makanya saya lihat tadi NM dengan pengacaranya datang ke LPSK, itu membuktikan bahwa dia ingin anaknya ini dilindungi. Nah, artinya dia selama ini khawatir bahwa anaknya tidak aman. Padahal dia dan pengacaranya selalu bilang, dia baik-baik saja, dia happy-happy saja. Kok datang ke LPSK, ada apa? Siapa yang menekan? Kan dibilang, apakah ada pengancaman? Sepertinya ada, katanya. Nah, pertanyaannya, yang saya pastikan, kami, tim hukum dan keluarga Bajide tidak pernah menekan dari saudari LM. Karena LM katanya di safe house. Apakah kita berhak untuk tahu? Berhak dong. Karena klien kami terlapor. Kami ingin pastikan bahwa apapun keterangan LM besok harus diuji dengan keterangan klien kami. Kenapa? Karena mereka yang berkomunikasi dan yang berpacaran. Meskipun menurut klien kami, dia tidak pernah melakukan hubungan seksual. Tinggal pembuktian saja. Begitu. Silakan. Ya. Apa? Saya tidak pernah merasa melakukan penekanan. Buat apa kami lakukan penekanan kepada LM? LM kan di safe house. Cuma saya ingin membuka ruang cara berpikir kita dan masyarakat Indonesia agar paham bahwa kasus LM ini bukan posisi normal 100%. Tapi ada sesuatu yang melatar belakangi. Contohnya, berapa lama sih dia sebetulnya sekolah? Apakah benar dia dikeluarkan? Apakah benar LM itu numpang di rumah seseorang, katakanlah Ibu JF dengan misalnya alias Mama E atau putrinya? Apakah benar Ibu JF memasukkan lagi dia ke sekolah itu? Bagaimana dia selama tinggal di situ? Bagaimana dia pergi dari rumah itu? Bagaimana dia berpacaran dengan seseorang inisial A di UK? Bagaimana dia pacaran dengan seseorang bernama Fadel di Indonesia sampai dia balik ke Indonesia? Nah, tapi yang pasti, menurut keterangan dari Ibu JF alias Mama E dan anaknya, dia menyatakan bahwa kuat dugaan benar bahwa LM itu ditelantarkan. Dan dia mendukung untuk dilakukan laporan polisi terhadap NF. Begitu. Jadi nggak usah ajar-ajari saya baca undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya. Terus dibilang, kenapa nggak anak lu saja? Oh ini anak lu, kawinkan saja lu. Apa urusannya sama anak saya? Anak saya baik-baik. Anak saya nggak ada yang berontak-berontak. Hah? Anak saya, jawab ngomong saya tempeleng deh. Tapi nggak akan berlaku karena saya didik dari pesantren. Nah, di samping kita sebagai orang tua menunjukkan juga loh, ini kan ada orang, saya nggak bilang NM ya, ibu-ibu, terus dia mau perhatian sama anaknya di tempat umum, tapi bajunya rada ngeri-ngeri sedap saya. Ada saya lihat tuh ibu-ibu begitu. Nah, kira-kira pantas nggak ibu itu bicara begitu? Pantas nggak ibu itu berpakaian begitu? Kok kayaknya enggak ya? Begitu. Nah, beda kalau saya misalnya dibilang, oh Rasman itu dia buka baju. Memang saya buka baju di rumah saya. Emang kenapa? Buka celana juga boleh? Kan boleh.
Terus ada seorang perempuan hubungi Rasman. Dia yang hubungi Rasman, bukan Rasman yang hubungi dia. Emang kenapa? Makanya saya heran gitu loh. Anda masuk saja ke kasus, jangan bahas-bahas Rasman. Nah ini kan yang berperkara Fadel sama LM dan NM. Kenapa Rasman? Rasman. Saya khawatir ya NM ini lama-lama dia mikirin Rasman, sakit dia. Ya? Sakit dia nanti. Kasihan. Saya nggak pernah mikirin dia. Saya pergi keluar, saya jalan, saya urus banyak urusan saya. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Kombes Pol Ade Rahman, itu juga dengan Kasareskrim, Bapak atau adik saya, ya AKBP Gogo Galesing, dan Kanit PPA serta penyidik. Kenapa? Karena mereka sudah sangat profesional menangani kasus Fadel. Adapun tentang laporan saya dan laporan Pak Umar Bajide, itu pasti berproses. Dan Pak Kapolres sudah tahu LP itu karena saya sudah WA juga beliau. Dan saya sudah pesan agar ini benar-benar on the track. Kenapa? Karena saya, orang kan sudah saya bilang, saya tidak sama dengan si pengacara itu. Yang kalau ngomong, Pak Kapolda, Pak Kapolres, ini, enggak. Tipe Rasman enggak begitu. Saya akan kritik dari dalam. Dan kritiknya pelan. Saya kan cuma ngomong, adik saya ya. Tapi WA saya kepimpinannya ada. Untuk Indah tolong ingatkan ya, itu ada. Ini dia salah ngomong ini. Kira-kira gitu. Tapi saya sayang sama adik saya Nurma. Dan dia masih baik. Cuma jangan sampai dia kecepat. Karena dia juru bicara Kapolres dan juru bicara dari penyidik juga. Kapolres itu kan penyidik juga. Jadi ini jangan salah, ya. Kontak dengan Martin dan keluarganya kira-kira setengah jam yang lalu. Saya tanya apakah ada surat panggilan atau surat permintaan klarifikasi yang kedua sebagai saksi. Sampai dengan tadi belum ada. Saya cek di kantor saya Rangloko di Rahmat juga belum ada. Dan saya kira nggak ada yang perlu diburu-buru di sini. Kalau diburu-buru nanti hasilnya kurang bagus. Ya, karena ini atensi publik, atensi masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Saya nggak bohong. Di Malaysia, di Singapura. Bayangkan orang Malaysia sendiri. Saya minum teh tarik datang mereka. Cik, ini apa nih? Ini ada di Cik Rasman ya, yang Fadel NN. Gitu. Saya nggak tahu kenapa jadi begitu favorit gitu beritanya. Sebelum para pengacara itu bicara, saya sudah tahu ancaman hukumannya itu 5 tahun, bahkan maksimal 15 tahun, denda miliaran. Benar. Apakah Fadel dalam keadaan tertekan? Jawabnya tertekan. Tapi dia cuma emahnya kumat. Itu doang. Jadi kalau ada permintaan keterangan tambahan, kami akan hadirkan. Sepanjang dia sehat dan saya juga dan tim ada waktu. Kenapa? Karena saya bilang, biar matangkan dulu deh di sana. Nah, kalau kami dari Fadel, kita tiap hari kumpul data. Ya, saya tetap menguatkan dia, menguatkan keluarganya. Nah, dan saya bicara tentang hukum, bukan bicara untuk provokasi, gitu. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang NM dengan pengacaranya itu, mereka bingung nih. Karena apalagi yang mau dilakukan oleh Rasman. Apalagi yang mau dilakukan oleh si kura-kura ninja. Ngomong aja Rasman, kenapa ini? Jadi, aduh, ini gua udah makin kurus nih. Karena kalau udah kurus, banyak lagi tuh yang lengket keluar. Jadi itu nggak akan ngaruh ya, nggak akan ngaruh. Dan keluarga Pak Bajide baik-baik saja, dan Fadel baik-baik saja. Dia tetap latihan dance karena dia ada diundang ke negeri jiran untuk lomba dance di tingkat Asia Tenggara. Itu ada undangannya. Dari Ibu EJF dan putrinya itu sudah ada. Tentang datang ke Jakarta atau seperti apa, itu nanti kami akan sampaikan ke penyidik. Tapi yang pasti mereka bersedia memberikan keterangan. Seperti apa LM yang mereka ketahui ketika studi, ketika berhenti,
ketika masuk lagi, ketika tinggal di rumah mereka, ketika sampai ke Indonesia. Itu mereka paham. Dan itu sudah dituangkan dalam surat pernyataan. Jadi teknisnya itu nanti tidak sulit. Kan sekarang Anda saja dengan saya di Medan kita bisa begini. Begitu juga dengan ketika saya di Kuala Lumpur, boleh kan? Sidang aja banyak Zoom, banyak online. Tergantung keadaannya gitu, tergantung kelihatannya bagaimana posisinya yang terbaik. Tapi belum apa-apa sih, CNM sudah nyumpah-nyumpahi kalau istilah saya. Orang miskin, dia tuh ini cleaning service, mana ada ongkosnya ke sini. Selalu ngukur-ngukur orang. Heran saya. Kalau saya mau berangkatkan dia dari sono kemari, sanggup saya itu. Dan dia juga sanggup. Yang bilang dia cleaning service siapa? Ibu JF itu bukan cleaning service. Saya ada video callan dengan dia. Jangan lu tambah musuh gitu loh. Orang kalau melaporkan sesuatu, fokus kepada pokok perkara. Nah, NM ini melebar kemana-mana, nambahin musuh, serang si A, serang si B, ada lagi selegram FS. Kami udah kontak-kontakan gitu. Jadi orang lucu-lucu aja ya. Ini sekarang ngantam dokter Richard lagi saya lihat, ada ngantam ini. Ya, suka hati lantam aja semua orang. Beda sama Rasman. Rasman ini sekarang ini dirangkul, bukan memukul gitu loh. Kalau saya sih begitu. Ya belajar aja dari kasus saya dengan si Richard. Kita duduk bersama bisa, kenapa sekarang harus berbeda? Yang bilang mau datangi Loli kami, mau datangi Loli siapa? Saya nggak pernah ngomong. Iya, saya hanya memberitahu. Kami ingin memastikan dan ingin tahu apakah safe house sekarang itu benar-benar aman, nyaman, tanpa intervensi, tanpa pressure, tanpa tekanan. Itu perlu. Nah, terus kalau dibilang, oh, nggak boleh dong dilakukan konfrontir. Lah, kenapa ada larang-larang konfrontir? Konfrontir kan bagian dari penegakan hukum juga. Kalau dari aspek sosiologisnya. Nggak bisa dong ada larang-larang itu. Begitu juga dengan gelar perkara. Ya, kami pasti ajukan semua. Jadi saya akan lakukan seluruh instrumen hukum akan saya lakukan untuk membela Fadel. Saya dan tim sudah rapatkan. Jadi saya bilang, makanya Anda itu jangan takabur. Saya jamin akan masuk penjara. Saya jamin sekeluarga masuk penjara. Tadi ngomong lagi, ya minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari dulu seminggu-seminggu terus. Ya kalau datang emang kenapa? Emang bisa ditangkap klien kami tanpa dasar? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Karena hukum harus on the track. Law is justice declared. Sudah saya jelas katakan berulang-ulang. Apalagi sekarang due process of law. Nggak boleh bias kemana-mana. Karena dia akan memberi interpretasi dan efek yang negatif bagi masyarakat. Ini menjadi sangat atensi masyarakat. Jadi kalau salah penerapan hukum, Polri akan bisa sedikit kurang baik lagi namanya. Sementara Polri lagi berbenah diri nih sekarang. Saya percaya, dari awal saya katakan, Polri saya yakini akan presisi, prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Itulah dia. Dan saya dukung itu. Begitu. Ketika pemeriksaan perdana kemarin, yang pertama, di keterangan penutup itu ada keterangan tambahan. Kami meminta dihadirkan saksi yang meringankan. Ada saksi. Ini. Ahli ini. Itu sudah ada. Nah, ketika nanti dia diperiksa lagi, saya akan sampaikan lagi. Ini loh nambah orangnya. Ini ada sekian orang. Tolong. Untuk jadi saksi. Karena saksi itu mengetahui. Boleh jadi saksi. Mengalami. Boleh. Menyaksikan. Boleh. Nah, bagaimana teknisnya? Ya kita lakukan. Bagaimana caranya kita lihat? Apakah perlu fisiknya atau hanya dilihat wajahnya, tapi dipastikan ini orangnya. Tracking tempatnya, benar tempat tinggalnya, benar nggak warga negara Indonesia, benar nggak pernah tinggal tempat dia. Misalnya, ya bukan dia yang kita lihat misalnya. Tapi semuanya kan boleh. Boleh. Sepanjang ada pertanggungjawaban hukum. Dan ini saya bilang tidak bisa main-main. Gitu. Tapi satu hal yang saya katakan, Ibu JF
alias Mama E dan Putri sangat-sangat marah dan tersinggung kepada NS. Sangat marah. Dia sudah bilang, Pak, saya marah sekali. Kalau dia mau coba berhadapan sama saya, coba dia hubungi saya. Karena dulu saya sudah pernah marah. Nah, itu. Jadi kalau dia anggap ini begini, oh itu Mama Eda. Saya nggak bilang Mama Eda. Saya bilang alias Mama E. Bisa jadi Mama Edi, Edon, Edis, mana tuh coba, JF, bisa jadi Jennifer Frankie, iya kan? Jadi orang ini terikut irama ini. Aduh, ternyata NM cuma segitunya doang. Tuak-tuaknya kencang banget. Giliran ke Rasman, kemana-mana udah. Gitu. Ya. Jadi kami sangat siap untuk memberikan keterangan kalau ada panggilan lagi. Dan kita sudah kumpulkan bukti dan saksi kami itu saya pastikan ada pertambahan. Dan saya terima kasih Polri sudah merespon surat-surat kami. Dan surat-surat yang lain kepada instansi terkait sudah saya tanda tangan. Tinggal itu dijalankan. Dan pembelaan ini harus komprehensif. Penegakan hukum harus komprehensif. Tidak boleh pemaksaan atas nama siapapun. Saya percaya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan kabinetnya. Polri, Jaksa Agung, dan lain-lain. Begitu juga dengan Pak Prabowo Gibran. Pak yakin juga akan mendukung. Kenapa? Karena saya ingin buktikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar adil untuk mencari keadilan itu sendiri. Sudah katakan berulang-ulang, filosofi hidup hukum itu jelas. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Assalamualaikum. Saya nggak banyak bicara di sini, cuma minta kepada Ibu Nikita Mirzani agar menghormati proses hukum. Ya, agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan terlalu menghina pribadi orang, menghina orang sendiri, gimana ya? Menganggap orang seperti apa. Jika kamu menghina orang, berarti kamu sudah menghina Tuhan. Karena kita ini diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bilang orang miskin. Siapa yang miskin? Siapa yang menginginkan miskin? Nah, kamu orang kaya, orang hebat. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Jangan selalu mencari kesalahan orang. Selalu menghina orang. Ya, kamu menghina. Semua kamu hina. Ingat, Bajideh itu banyak orang. Ada sukunya. Bajideh juga NTT. Nanti suku segala macam nanti akan timbul sara. Jangan hina fisik orang. Nah, Bang Rasman juga, kenapa kau hina Rasman? Kau bilang rumahnya seperti garasi mobilmu. Kita tahu kau orang hebat. Tapi hebatmu nggak ujug-ujug. Jadi kami minta kepada Nikita Mirzani, tolong hormati proses hukum. Hentikan menghina orang. Karena orang yang suka menghina orang, kau lebih hina dari orang yang kau hina itu sendiri. Karena yakinlah, kita tidak ada ingin berseteru fisik di sini. Kita hanya mencari, memperjuangkan orang yang menuntut keadilan. Maaf, di sini kita telah melihat semua rekayasa hukum yang telah terurai dengan baik, di mana kita harus tahu juga ya bagaimana kamu yang membawa si Loli dari rumah bukan Fadel, bukan dia melarikan anakmu dari rumah. Fadel itu sudah berangkat sekolah, itikat baikmu ada, kamu seorang ibu yang baik, oke. Tapi kamu juga nggak sempurna. Orang aja kucing 1 hari hilang dari rumah, sebelum ditemukan dia akan tanya sama semua tetangga, bahkan suruh orang sekampung mencari kucingnya. Ini 2 tahun kau biarkan seorang anak yang belum dewasa, kau biarkan berkeliaran di luar. Syukur-syukur dia masih hidup dan selamat. Syukur-syukur dia masih punya moral.
Nah, jangan kau cari-cari kesalahan orang. Salah-salahnya anakmu, salah juga kita sebagai orang tua yang telah melalaikan tanggung jawab kita, membiarkan dia 2 tahun terlantar di luar. Oke, kamu orang kaya mampu. Kenapa nggak dari dulu kau ambil anakmu gitu? Dengan alasan apapun, kita tidak masuk akal alasanmu itu. Dan kami minta kepada Loli, kalau boleh Tuhan itu 2. Nomor 2 adalah ibu. Hormati ibumu. Ya Loli, dan tapi juga kamu hormati semua orang yang pernah membantumu. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang akan menjebak dirimu sendiri. Di sini saya sebagai melihat dan juga sebagai praktisi hukum dan juga bagian dari anggotanya Pak Rasman Arif Nasution merasa sudah geram dengan penghinaan-penghinaan. Percayalah, suatu saat kau akan tergelincir dengan penghinaan itu. Pernah kejadian dihina dan direndahkan kita-kita ini oleh seorang Denis Carista. Akhirnya bagaimana hukum Tuhan? Jadi tunggu hukum Tuhan untukmu Nikita Mirzani. Kalau kau mau mencari saya bukan orang kaya. Saya orang kampung dasar dari Riau, orang miskin. Tapi otak saya bisa diadu dengan otakmu secara praktisi hukum ya. Kalau kau kaya, cantik, oke. Tapi kita tahu prosedur hukum. Kita tahu prosedur kau mendapatkan kekayaan dan bagaimana kau mengolah dirimu sebagai pelaku yang kau buat untuk kecantikan. Jadi jangan kau menghina, merendahkan orang. Saya didesak-desak, ditanya sama media-media tentang peristiwa ini. Saya juga punya pendapat hukum sendiri. Jadi jangan kau menggumbar-gumbar aib anakmu sendiri. Karena kau juga punya aib. Jadi aib anakmu itu adalah rentetan dari kehidupanmu yang salah kaprah. Jadi kau tidak sempurna. Kami tahu bahwa sebagai perempuan, selaku ibu, kau tersakiti dengan anakmu melawan. Oke. Tapi tidak begini caranya. Setelah berlarut 2 tahun lebih, baru kau ambil action untuk mencari kesalahan orang dan mencari kesalahan anakmu sendiri. Sementara kelalaianmu tidak pernah kau cerminkan kepada kehidupanmu. Di sini kami minta kepada Nikita Mirzani, hentikan penghinaan-penghinaan. Oh Rasman, kau sanggup beli ini. Oh Rasman, lehermu nggak ada. Semua adalah ciptaan Allah. Kau hina orang, kau menghina ciptaan Allah. Sama kau menghina Allah itu sendiri. Kalau kau sebagai orang Muslim. Dan ingat, percayalah, kau masih punya anak 2 lagi yang belum dewasa. Kau akan rasakan sakitnya nanti ketika kau berbuat semena-mena. Hari ini kau sudah melihatkan kehebatanmu, kesemena-menamu, mencaci maki, menghina orang. Padahal ini tidak ada hubungan dengan pribadi masing-masing. Ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan proses hukum. Tunggu, jalani, hormati proses hukum yang ada. Jika nanti kalah, ya terima konsekuensinya. Nah ini kan belum tahu. Jangan kau beli hukum. Semua bisa kau beli dengan uangmu yang kita tahu dari hasil apa gitu. Kami biarlah orang miskin, tapi uang kami halal. Walaupun kami cuma makan sekali sehari. Dan kami tidak ingin juga kekayaan melimpah-limpah dan juga tidak mau juga kecantikan yang luar biasa yang menghalalkan segala cara, tidak gitu. Satu permintaan saya kepada Nikita Mirzani, hentikan menghina orang, hentikan mencari kesalahan orang. Saat proses hukum ini berjalan, sesalah-salah siapa, kita sebagai orang tua punya kesalahan yang paling fatal karena membiarkan anak telantar selama 2 tahun. Entah hidupnya seperti apa, entah dia hidup makan dengan uang apa, itu akibat yang terjadi dalam kelalaian kamu. Jadi peristiwa yang terjadi saat ini adalah contoh, adalah perjalanan dari hidup kamu yang disalin, artinya dicontoh oleh Laura ya, Laura atau Loli, sehingga Loli juga bisa berbuat seperti apa yang kamu lakukan. Jadi
rangkul anakmu dengan baik, hormati proses hukum, jangan cari kesalahan orang. Dalam proses ini percayalah, yang salah itu 90% adalah kita sebagai orang tua yang mengabaikan anak terlantar. Mungkin itu yang bisa saya uraikan dalam sore hari ini. Dan terima kasih kepada Bang Rasman. Saya hari ini apresiasi buat Bang Rasman, saudaraku, semua tim yang ada bisa mengendalikan rasa emosi, bisa mengendalikan profesionalitas Bang Rasman untuk melawan orang-orang yang tidak berkompeten dalam persoalan hukum, sehingga dia mengutamakan yaitu cara-cara dari mereka menghina, merendahkan, dianggap dia mungkin bisa membeli hukum itu. Jadi kita hormati hukum, panglima tertinggi adalah hukum, kita jalani proses hukum. Jangan kau hina pribadi orang, pasti pribadimu akan terhina sendirinya. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga proses hukum ini berjalan dengan baik. Kita tahu dan percaya pihak Kapolri, pihak penyidik pasti profesionalitas, jangan melanggar etik, karena dia sudah menyampaikan penangkapan dengan pemaksaan, mungkin terindikasi dia akan beli hukum itu. Jangan ya, mungkin itu yang bisa saya uraikan. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan kepada Ibu Nikita Mirzani, hentikan penghinaan, hormati proses hukum, karena kita dalam mencari keadilan. Dan Bang Rasman, salam hormat saya buat Abang, tetap pada prinsip yang luar biasa. Penghinaan adalah ujian dari Allah, karena kita takut hanya kepada Allah, kita takut dihina Allah. Kalau orang-orang yang menghina kita, orang itu lebih hina dari kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya terima kasih Bu Elida Neti sudah memberikan siraman rohani. Siraman rohani, dan itulah suara seorang perempuan. Dan itulah juga suara seorang ibu. Saya tidak berwenang mengomentari statement dari Bu Ida, tapi Bu Ida ini adalah bahagian dari sahabat saya, terutama istri saya, dan juga bahagian dari tim saya. Jadi karena kemarin kami koordinasi dan Bu Ida sibuk di Pekanbaru Riau, makanya beliau artinya pada waktu itu belum sempat kami ajak bergabung, tapi beliau sudah beberapa kali diwawancara. Jadi kalau Bu Ida Lenedeti ini ikut nggak ikut dalam satu tim kasus ini, tetap saja dia bersuara, dan itulah cerminan Bu Ida. Saya kira ini jadi renungan ya buat NM, buat kita semua. Kalau saya ini makin dibilang saya ijazah palsu, saya malah dapat penghargaan alumni terpopuler. Makin dibilang saya ijazah palsu, saya makin banyak lagi, makin top saya. Tapi karena apa? Tidak membusungkan dada saya. Karena itu dari Allah dan upaya kita. Saya kira itu, makanya saya jawab, yang lama-lama jangan di-post. Ini yang semua SP3 itu kait saya. Saya kira begitu. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih banyak Bang Rasman. Cukup ya. Walaupun lagi Ya, liburan, terima kasih. pantau berita-berita di Nanti Jakarta. saya kalau sudah di Jakarta, saya akan kabari teman-teman untuk kami datang ke beberapa lembaga terkait, termasuk juga ke Polda Metro Jaya dan Barreskrim. Karena saya akan Rencana tetap. kapan, Bang? Rencana Ya? kapan balik ke Jakarta, Bang? Saya pertengahan minggu ini insya Allah sudah ada di Jakarta. Ya. Oke. Siap. Nggak ada Terima pertanyaan lagi kasih. kan? Siap. Yes. Ya. Oke, Abang di mana ini? Aku di Medan. Baru nyampe Medan, Bu Ida. Dari Kuala Oh, Lumpur. Dari Medan, Ya. berarti bisa ke Jakarta dong. Kemarin abang di mana? Di Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur saya. Kuala Lumpur. Ya. Saya Saya baru besok sampai di di Jakarta, Medan. Bang. Hah? Saya besok udah di Jakarta. Saya di Medan, Ya oke Bang, siap Bang. Ya, saya lagi di Medan. Nanti Oke. teman-teman media, nanti saya berkabar pada teman-teman. Saya harus
berbicara lebih smooth, lebih soft. Karena saya harus menyampaikan sesuatu secara komprehensif dan saya tidak akan terpancing dengan cara-cara NN. Tapi kalau boleh disampaikan ke dia, ya, bahwa di mata saya istri-istri saya jauh lebih cantik daripada dia. Dan istri-istri saya ya tidak pernah pula, istri-istri saya itu rata-rata itu virgin semua sama saya. Jadi kalau yang agak janda-janda ini agak-agak minggir itu dari saya. Jadi saya nggak pernah melihat si perempuan itu sebagai orang yang cantik. Nggak Istri masuk, abang cantiknya alami nggak nggak? masuk kategori itu. Ya, jadi bagi saya kita bertarung secara hukum, pemahaman hukum kita sama, argumentum ad hominem. Jangan menyerang pribadi orang lain. Jadi pengacaranya NN, saya pesan, Anda kan pengacara, ingatkan dong, jangan nambah masalah baru. Jadi kalau Anda tidak mampu, ya tambah tim. Kan banyak yang nawarkan diri. Jadi orang banyak bilang, aku siap bantu kalau aku diminta. Itu artinya lawyernya itu patut diduga, dianggap mungkin kurang agresif. Mungkin ya, saya nggak bilang saya ini apalah. Saya kan memang orang kampung, tapi saya tidak kampungan. Jangan bilang-bilang saya miskin. Miskin tuh tergantung kita bisa menyikapi itu. Banyak dan sedikit harta itu tergantung kita menyikapinya. Saya yakin hidup saya sekarang, saya tidak berkekurangan. Kalau ada rezeki tambahan, saya pasti mau. Dan itulah yang saya kerjakan. Saya mencari cara-cara yang baik. Saya kira begitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.